Film horor komedi kembali meramaikan layar lebar tanah air lewat kehadiran Warung Pocong yang siap melengkapi daftar tontonan pemirsa di bulan April mendatang. Film besutan Ben Dolt ini dijadwalkan tayang pada 9 April 2026 dengan plot cerita mistis yang seru karena dibalut komedi segar yang mengundang tawa sekaligus tegang. Film Warung Pocong mengisahkan perjalanan tiga pemuda asal Jakarta, Kartono, Agus, dan Makmur yang sedang menghadapi masalah finansial yang begitu berat. Mereka dipertemukan oleh kesamaan nasib dan tekanan ekonomi yang tak kunjung reda dalam hidup mereka, mencari jalan keluar. Saat sebuah tawaran pekerjaan dengan gaji fantastis datang untuk menjadi pegawai warung di sebuah desa terpencil, mereka tanpa ragu menerimanya. Harapan baru untuk memperbaiki keadaan hidup mereka pun muncul di benak ketiganya. Namun, harapan mereka sirna ketika dihadapkan pada teror pocong yang tak terduga di desa misterius bernama Lali Jiwo. Mereka mulai mengalami kejadian-kejadian aneh yang tak masuk akal, perlahan menyadari bahwa pekerjaan ini bukan jalan keluar. Pekerjaan yang mereka terima bukanlah solusi, melainkan awal dari sebuah jebakan mengerikan yang mengancam nyawa mereka secara tak terduga. Ketiga pemuda ini harus berjuang keras menghadapi kengerian yang ada. Warung Pocong mengusung perpaduan unik antara genre horor dan komedi, menjanjikan pengalaman menonton yang sangat segar bagi penikmat film Indonesia. Film ini dirancang secara khusus untuk menyuguhkan sensasi seram, namun tetap dikemas dengan ringan dan sangat menghibur. Sutradara Ben Dolt menyatakan bahwa film ini ingin menghadirkan horor yang tetap menyenangkan dan relevan dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Kengerian tetap ada, tetapi dibalut komedi yang tidak mengurangi makna cerita, menciptakan tontonan yang seimbang. Dikulum dikunyah halo semuanya. Kali ini Mimin akan membahas sinopsis dari film horor berjudul Pocong Merah. Hi seremnya anjing, sebelum mulai di follow. Dan like-nya dong, dan yang sudah follow. Mimin doain besok ketiban uang sekarung amin. Industri film horor Indonesia kembali diramaikan dengan kehadiran film Pocong Merah yang resmi tayang di bioskop pada 19 Februari 2026. Film garapan sutradara Hendra Lee ini menghadirkan kisah horor bernuansa legenda lokal yang memadukan unsur dendam, tragedi keluarga, serta praktik ilmu hitam. Diproduksi oleh Checklist Cinema, Pocong Merah menjadi debut penyutradaraan layar lebar bagi Hendra Lee setelah lama berkecimpung di industri film dan televisi. Film ini tidak hanya menghadirkan teror supranatural, tetapi juga menyuguhkan konflik emosional tentang kehilangan dan konsekuensi dari rasa dendam yang tak terselesaikan. Film Pocong Merah berawal dari kisah tragis seorang perempuan bernama Katiem, dukun santet yang dikenal sakti di desa Kaliboyong. Suatu hari, ia difitnah melakukan praktik santet yang sebenarnya tidak pernah dilakukannya. Hasutan Ki Japra membuat warga desa tersulut amarah. Dalam kondisi terprovokasi, Katiem akhirnya dibunuh secara brutal oleh Algojo atas perintah Ki Japra. Disaksikan langsung oleh anak-anaknya. Tak terima atas kematian sang ibu, salah satu anak Katiem nekat mempelajari kitab terlarang yang berisi perjanjian dengan sosok iblis bernama Azazil. Melalui ritual gelap tersebut, Katiem berhasil dibangkitkan kembali dalam wujud Pocong Merah, sosok arwah penuh amarah yang haus balas dendam. Beberapa tahun kemudian, Nadia bersama keluarganya pindah ke desa Kaliboyong mengikuti pekerjaan sang ayah. Tanpa mereka sadari, desa tersebut menyimpan kutukan lama yang belum berakhir. Sejak kedatangan keluarga Nadia, berbagai kejadian mistis mulai terjadi. Teror demi teror muncul, menandai kebangkitan Pocong Merah yang kini memburu siapapun yang dianggap terlibat dalam kematian tragisnya. Nadia pun harus berjuang melindungi keluarganya, sekaligus mengungkap rahasia kelam desa sebelum dendam masa lalu kembali memakan korban. Dikulum dikunyah. Halo semuanya, kali ini Mimin akan membahas film horor komedi terbaru berjudul Tiba-Tiba Setan. Ih, lucunya. Dan buat para anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak, dan simbah-simbah, kalau nonton disubrek dong, biar Mimin tambah semangat. Dan yang sudah subrek Mimin doain, besok ketiban uang sekarung amin, tanpa banyak bacot cekicrot. Rumah produksi SJ Pictures bersiap meluncurkan karya layar lebar perdananya berjudul Tiba-Tiba Setan. Film horor komedi ini dijadwalkan tayang serentak di bioskop Indonesia mulai 16 April 2026. Disutradarai oleh Etienne Cesar, film ini menawarkan premis unik tentang dinamika keluarga yang dibalut teror supranatural dan situasi absurd. Tiba-tiba setan mengisahkan petualangan sekelompok kakak beradik yang mendatangi sebuah hotel tua terbengkalai. Oki Rengga dan Lolox maknai film Tiba-tiba Setan sebagai reuni persahabatan. Kedatangan mereka didasari keyakinan bahwa mendiang ayah mereka menyembunyikan harta karun di bangunan tersebut. Konflik mulai muncul ketika salah satu dari mereka memiliki rencana tersendiri. Tanpa sepengetahuan saudara-saudaranya, ia menyewa seorang penjaga hotel untuk berpura-pura menjadi hantu dengan tujuan menakut-nakuti mereka agar konflik keluarga segera berakhir. Namun, rencana tersebut justru berujung fatal. Penjaga hotel itu secara tidak sengaja membangkitkan roh asli seorang wanita yang menghuni tempat tersebut. Situasi yang awalnya hanya sandiwara berubah menjadi teror nyata yang mengancam nyawa. Mereka pun harus berjuang bersama untuk bertahan hidup dari gangguan roh penasaran tersebut.
Tiba-tiba, Setan diproduseri oleh Sridhar Jetty dan Jimmy Lalwani. Naskah film ini ditulis oleh Rebecca M. Butt bersama Rido Brado. Film ini menjadi proyek perdana SJ Pictures di layar lebar, setelah sebelumnya dikenal memproduksi sejumlah judul sinetron populer. Halo para kaum rebahan, Mimin kembali. Pada kali ini Mimin akan membahas sinopsis film berjudul Sudzana Santet, Dosa di Atas Dosa. Tapi sebelum mulai disuprek lah, biar Mimin tambah semangat coy. Dan yang sudah suprek Mimin doain puasanya lancar kayak puasa Mimin, dan semoga besok kalian ketiban rezeki segede kebun, amin. Tanpa banyak bacot cekicrot krot, Soraya Intercine Films kembali menghadirkan film horor bertajuk Sudzana Santet, Dosa di Atas Dosa. Film ini menjadi proyek remake ketiga dari rumah produksi tersebut setelah sukses merilis Suzana, Bernapas Dalam Kubur 2018, dan Suzana, Malam Jumat Kliwon 2023 sebelumnya. Lantas, seperti apa alur cerita, konflik, hingga misteri yang dihadirkan dalam Suzana? Suzana menjadi sosok yang diam-diam dicintai Bisman, penguasa desa yang dikenal kejam dan haus kekuasaan. Ambisinya membuat Bisman tega menyantet ayah Suzana hingga meninggal dunia. Kematian tersebut menyalakan api dendam di hati Suzana dan membuatnya mempelajari ilmu santet. Saat rencana balas dendam mulai dijalankan, Suzana menyadari kekuatan Bisman jauh lebih besar dan berbahaya. Di tengah pergulatan batin itu, ia justru jatuh cinta pada Pramuja, seorang pria saleh yang sama sekali tak mengetahui rahasia kelam Suzana. Situasi ini membuatnya terjebak dalam pilihan sulit, antara meneruskan dendam yang membara atau mempertaruhkan segalanya demi cinta. Film Suzana Santet, Dosa di Atas Dosa disutradarai oleh Azhar Kinoy Lubis. Untuk menghidupkan kisah horor penuh teror ini, ia menggandeng deretan aktor ternama lintas generasi. Berikut adalah daftarnya: Luna Maya, Reza Rahardian, Cliff Sangra, Jenar Maesa Ayu, Restu Triandi, Iwaka, Budi Bima Bima, yaitu Surachman, Nunung,